Kami dengan bangga memperkenalkan Bapak Didat yang akan memberikan ceramahnya pada malam ini dan sedikit tambahan tentang pertanyaan para misionaris di dunia. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'dah. Allahumma ya mufattihul abwab, wa ya musabibul asbab, wa ya dalilal hairin, tawakkaltu alaika ya rabbul alamin. Wa faddilul amri ilallah, inna allaha basyirun bil ibad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sadaqallahul azim. Aku ingin memberikan petunjuk. Aku membacanya dari Al-Quran dan sekarang aku akan menyebarkannya pada kalian. Dari surat Al-Baqarah. Bagian kedua ayat 120. Tapi saat ini, aku hanya akan memberikan berita baiknya saja. Bagi orang-orang dari Afrika Selatan, bagi orang-orang non-muslim yang ada di sini, yang ingin memeluk agama Islam. Sekarang, jangan katakan saat ini, waktu terlalu berharga, kita tidak mau membuang waktu siapapun juga dengan semua prosesnya, membaca syahadat, dan menjelaskan semuanya. Langsung saja kita mulai pertemuan ini, dan setelah itu kita bisa melakukan itu. Tapi untuk saat ini, persilakan saya untuk mengatakan jika kita ingin memberitahukannya tentang surat Al-Baqarah, ayat 120, bagaimana ia bisa menemukan referensi tentang Al-Quran. Jika ada yang dapat memberitahukanku cara termudah untuk menjelaskan kepada saudara baru kita bagaimana cara menemukan surat Al-Baqarah, bagaimana cara menemukan surat Yasin, bagaimana cara menemukan surat Al-Falaq, bagaimana cara menemukan referensi apapun di dalam Al-Quran, bagaimana jika orang pertama yang memberikan jawaban yang tepat, Al-Quran ini, edisi mewah ini, akan menjadi miliknya. Siapa saja? Daftar isi. Ya, silakan. Apa? Dalam daftar isi. Benar, Al-Quran ini milikmu. Di akhir pertemuan, kau akan bisa memilikinya. Jadi, cara untuk menemukan referensi di dalam Al-Quran, khususnya untuk mereka yang bukan Arab, aku tidak tahu apakah mudah. Bagi orang Arab untuk menemukan referensi di dalam Al-Quran, aku tidak tahu itu. Tapi bagi bukan orang Arab, hal ini sangatlah sulit. Di dalam ensiklopedia seperti Al-Quran, seperti surat Taubah, kita harus mencari di antara 140 surat untuk menemukan surat At-Taubah. Yasin, di mana kita bisa menemukan surat Yasin? Surat Al-Falaq, di mana kita bisa menemukan surat Al-Falaq? Jadi di belakang Al-Quran ini, di bagian kanan terakhir, ada indeks yang sangat lengkap. Seperti kamus. Apa yang ingin kau ketahui? Baqarah, ada di bagian B, Baqarah. Di bagian kedua, Taubah, di mana kau bisa menemukannya? Ada di bagian T, cari Taubah. Kau akan bisa menemukannya di bagian 9 dan selanjutnya. Hal ini memudahkanmu. Al-Quran ini sudah tersedia di stand di luar sana. Silakan kalian cek. Kau bisa mendapatkan edisi mewah dan edisi tanpa tinta emas yang juga tersedia di sana. Dan juga buku-buku keagamaan yang telah aku tulis, semua tersedia di sana. Di ayat yang akan kubacakan untukmu, Allah memberikan kita petunjuk abadi tentang hubungan yang abadi antara Muslim dengan Yahudi dan juga dengan Kristiani. Dan ia mengatakan bahwa walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwa Yahudi dan Kristiani, semua Muslim harus mengingat ini, bahwa Yahudi dan Kristiani tidak akan pernah puas dengan kalian. Tidak akan pernah. Mereka tidak akan pernah puas denganmu, kecuali kau menjadi Yahudi atau Kristiani. Sekarang coba pikirkan baik-baik. Kita coba ingat masa lalu, menerima semua rasul Yahudi. Sama saja seperti ketika masa rasul kita, tanpa keraguan, kita mengatakan bahwa Musa alaihissalam adalah Rasul Allah, pembawa pesan dari Tuhan. Daud alaihissalam adalah Rasul Allah. Sulaiman alaihissalam adalah Rasul Allah. Isa alaihissalam adalah Rasul Allah. Kita menerima semua Nabi Yahudi sebagai Nabi kita. Dan semua pahlawan mereka sebagai pahlawan kita. Kita tidak membicarakan kitab suci mereka. Aku membicarakan tentang karakter di dalam Alkitab. Kita menerima semuanya. Apakah itu memuaskan Yahudi? Apakah itu memuaskannya? Tidak. Untuk Kristiani, kita mengatakan bahwa
Kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Yesus adalah salah satu pembawa pesan dari Allah. Kita percaya pada proses kelahirannya yang mukjizat. Kita percaya dengan semua mukjizatnya, termasuk menghidupkan manusia yang telah mati dengan izin Allah, yang menyembuhkan orang buta dan lepra dengan izin Allah. Kita percaya bahwa Allah menyelamatkannya dari kematiannya di kayu salib. Apakah itu memuaskan Kristiani? Apakah cukup? Tidak. Jadi ini adalah pengingat abadi. Jika kau ingin kedamaian, jika kita ingin kedamaian, kita harus keluar dari Islam menjadi Kristiani atau Yahudi. Atau membawa mereka masuk ke dalam rumah Islam. Di dalam ayat yang dibacakan permulaan tadi, ayat lainnya juga dibacakan oleh pemandu topik kita tadi. Membaca surat Qul. Di sini dikatakan bahwa Qul ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Bahwa telah menjadi hal umum perbedaan antara kau dan aku. Mari kita berbaur menjadi satu dalam landasan yang sama. Selama 1400 tahun, kita membaca ayat ini. Ta'ala, ta'alau, ta'alau. Ya ahlal kitab, ta'alau. Kita membacanya di rumah. Kita membacanya di masjid. Tapi kita tidak mengundang Kristiani dan Yahudi untuk masuk Islam. Sebagai kaum yang menyampaikan pesan terakhir dan yang paling sempurna dari Allah, kita tidak mengundang Yahudi dan Kristiani untuk datang dan duduk bersama-sama dan berbincang dengan kita semua. Kita telah berhenti menyebarkan pesan ini. Kita tidak mengerjakan pekerjaan kita. Jadi saat ini Kristianilah yang mengerjakan pekerjaannya. Kau tidak mengundangnya. Ia yang sekarang mengundangmu. Dan ia juga menawarkanmu kitab sucinya, Alkitab, dalam 2000 bahasa yang berbeda. 2000 bahasa yang berbeda digunakan di dalam Alkitab ini di dunia. Dan ia juga menawarkanmu brosur. Ya, brosur yang diberikan ke Muslim. Di sini tertera, Kristiani memberikan Alkitab ini cuma-cuma kepada umat Muslim. Bukan Hindu, bukan Yahudi, bukan Kristiani lainnya, tapi untuk Muslim. Khusus untuk Muslim. Alkitab, pesan dari Tuhan, dan kau tertarik? Jika kau tertarik, kirimkan saja kuponnya, dan kau akan mendapatkannya. Para saudara Arabku, mereka punya 11 macam Alkitab yang berbeda. 11 macam Alkitab yang berbeda dalam bahasa Arab. Lalu untuk apa ada 11 macam Alkitab berbahasa Arab? Saya tahu hanya ada satu bahasa Arab, bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Tapi sekarang Kristiani tahu lebih banyak dari aku. Aku tidak tahu apakah kalian juga tahu, ada 11 dialek Arab yang berbeda. Kaum Arab tidak menulis naskah yang sama. Mereka punya naskah yang berbeda dan lafal yang berbeda dan dialek yang berbeda. Dari buku yang ditulis oleh Kristiani di sini dinyatakan sebagai Injil dari mulut yang berbeda. Di sini dikatakan bahasa Arab, jenis tulisan Arab termasuk Arab Mesir dan Arab Saudi dan mungkin juga untuk kalian di sini Qatar. Dan juga ada naskah Tunisia untuk bangsa Tunisia, mereka punya penulisan yang berbeda, tetap berbahasa Arab tapi dengan tangan yang berbeda. Lalu mereka punya bahasa Arab lainnya untuk kaum Serbia. Lalu ada Algeria kolokial, Algeria Tunisia, percampuran antara dua kolokial itu. Lalu ada Mesir kolokial, bahasa jalanan Mesir, dalam bahasa itu juga untuk kaum biasa. Ya, untuk kaum biasa. Lalu mereka punya bahasa Arab Moris kolokial, mereka punya bahasa Palestina, mereka punya bahasa Sudan, dan juga Tunisia kolokial. 11 macam Alkitab yang berbeda untuk kaum Arab Saudi. Mereka punya cinta khusus untuk kaum Arab. Mereka sangat mencintaimu. Sangat mencintaimu. Di sini, di brosur Kristiani ini yang dinamakan Sembahyang. Itulah nama majalah ini, Pray. Pray. Kau tahu dalam bahasa Kristiani, sembahyang tidak berarti sebenarnya mengangkat tanganmu dan menyebutkan doa. Saat mereka sembahyang, hal itu berarti memberikan uang. Itu adalah sembahyang sebenarnya. Dan Muslim, saat kau bertemu Muslim dan kau membutuhkan pertolongan dan sebagainya, ia akan berdoa mengangkat tangannya kepada Allah agar ia memberikan umur 100 tahun dan semua berkah kepadanya. Karena hal itu tidak merugikan apapun. Ia memberikan dengan ikhlas. Seorang manajer bank, aku tidak mau mengatakan negaranya tapi Muslim, seorang manajer bank, ia sangat senang dengan semua hasil pekerjaannya. Ia mengatakan kepadaku bahwa ia ingin memberikan kesejahteraan hidupnya
Sebagai contoh, jika ada keuntungan sebanyak 5 tahun sebelum ia meninggal, ia ingin memberikan keuntungan itu padaku dan bersiap meninggal saat itu juga. Itulah yang dia katakan padaku. Dan jika itu belum cukup, ia akan memberikan keuntungan sebanyak 5 tahun lagi. Tapi ia tidak memberikanku uang sepeser pun. Itulah bagusnya Muslim. Jika sembahyang, ia bersiap memberikan hidupnya, tapi tidak memberikan uang yang ada di kantungnya. Tapi jika Kristen mengatakan sembahyang, itu berarti memberikan dan mereka memberikannya. Kalian lihat di sini, ada gambar orang Cina atau Korea. Namanya yang disebutkan di sini adalah John Lee. Ia berbicara tentang kerajaan minyak. Minyak yang dimiliki negara, kerajaan minyak. Di antara banyak hal ini ia mengatakan, aku berada di Arab Saudi yang baru saja datang dari Kuwait. Ia tidak berada di Kuwait. Sekarang ia berada di Arab Saudi. Apa yang dilakukan musuh Tuhan ini? Apa yang dilakukannya di Kuwait? Apa yang dilakukan olehnya di Arab Saudi? Itu pertanyaan yang ingin kami ketahui. Bagaimana caranya ia masuk Kuwait? Bagaimana caranya ia masuk Arab Saudi? Sangat mudah. Aku tidak perlu menjelaskannya padamu. Tapi sangat mudah bagi mubazir ini, misionaris Kristiani ini. Tapi untuk saat ini, kaum Muslim Arab sangatlah sensitif. Di dalam era supermarket ini, sentuhannya juga sensitif. Khususnya Arab, sensitif. Jika aku mengatakan Kuwait, orang Kuwait itu ketakutan. Ia mengatakan bahwa aku menyerangnya. Orang Kuwait itu menunjukku dan mengatakan bahwa ia menyerangnya. Jika aku mengatakan Arab Saudi, ia mengatakan bahwa aku menyerangnya. Apa yang aku bacakan kepadamu? Apa yang dikatakan musuh Tuhan ini? Ia mengatakan pada kita bahwa ia baru saja meninggalkan Kuwait dan sekarang berada di Arab Saudi. Musuh Tuhan ini, ia mengatakan, aku tidak dapat menemukan hal yang lebih baik lagi daripada ini, memberikan perhatian banyak kepada umat Muslim di dunia untuk saat ini. Saat ini adalah waktunya untuk memberikan perhatian lebih kepada umat Muslim di dunia. Ini adalah waktunya. Lalu ia melanjutkan, persiapan telah dimulai di Pakistan. Selama 2 tahun terakhir, kami telah berhubungan dengan 6 pemimpin Muslim di dunia Arab untuk bekerja sama, membuat rencana yang realistis dan dapat dijalankan untuk semua orang. Semua orang yang tinggal di rumah. Tahun ini, kami berencana membuka tempat penelitian di Beirut, Lebanon untuk memulai persiapan bagi seluruh dunia Arab Muslim. Lalu selanjutnya diakhiri dunia Arab Muslim. Dan lagi dunia Arab Muslim. Dan seterusnya dunia Arab Muslim. Apakah dunia Arab Muslimkah yang menjadi hal penting menarik dalam kerajaan minyak? Di sini, di sampul buku ini, judulnya adalah Sound the Alarm, nyalakan sirenenya yang berasal dari Saudi Arabia. Ditulis oleh Tom Griffith. Tom Griffith ini pernah berada di Gupta, Thailand. Ia bekerja dengan rekan Arab Saudi selama 10 tahun. Ia mempelajari orang-orang ini sementara mengerjakan pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Ia mempelajari kaum Muslim. Dan sekarang ia menulis buku, bagaimana cara bekerja dengan orang Saudi? Bagaimana bekerja sama dengan Saudi? Jika kau datang dari pintu ke pintu dan mengetuk pintunya, kaum Arab Saudi tidak akan mempersilakannya. Qatar juga tidak akan mempersilakannya. Kuwait juga tidak akan mempersilakannya. Lalu bagaimana cara melakukan pekerjaannya? Ada sistem, ada cara yang dapat membuatnya masuk tanpa harus mengetuk pintumu. Jika ia tidak diperbolehkan mengetuk pintumu, misionaris ini, ada departemen pos. Departemen pos ini yang akan melakukannya. Di sini, ada surat, secarik surat, alamatnya dari Wolverhampton, Inggris. Dialamatkan ke manajer supermarket Seng, PO Box 7807 Syarafiyah, Jeddah, Arab Saudi. Di dalamnya ada kupon yang menawarkanmu Injil cuma-cuma dalam bahasa Arab. Injil cuma-cuma, kau memilikinya? Apa kau ingin? Itulah cara mereka memperlakukanmu. Jika kau menginginkannya, kau akan mendapatkan Injil ini secara cuma-cuma. Dan dengan rasa ingin tahunya, orang itu mengisi kuponnya dan ingin melihatnya. Kau mendapatkan sesuatu tanpa perlu membayar. Ayo kita lihat isinya, lalu Injil itu pun datang ke rumahmu di sini, di Arab Saudi, mungkin di Kuwait, mungkin di Qatar. Inilah sistem yang mereka gunakan dan melalui radio Monte Carlo, mereka menyiarkannya di malam hari, mereka menyiarkannya dalam bahasa Arab. Membacakan perjanjian baru dalam tilawatil Quran, ya,
tilawatil Quran. Seperti Abdul Somad Abdul Basit, Syekh Abdul Somad Abdul Basit, mencoba mempengaruhi orang. Metode baru yang telah berevolusi ini berfungsi menyampaikan pesannya kepadamu. Sebuah grup Kristiani yang kecil, ya, jumlah mereka tidak mencapai 2 juta pengikut untuk saat ini. Ada banyak sekte-sekte Kristiani yang mendominasi dunia pada saat ini. Di antara mereka ada grup yang dinamakan Jehovah's Witness. Jumlah pengikut mereka tidak mencapai 2 juta. Grup kecil itu menerbitkan banyak buku, tapi aku hanya memiliki satu buku saja, 840 juta kopi, dan 95 bahasa untuk satu buku saja. 84 juta kopi. Kau mendengar apa yang aku katakan? Aku tidak mengada-ada. Ini ditulis di majalah, 84 juta kopi dalam 95 bahasa. Bahasa apa yang ingin kau baca? Bahasa Arab? Kami memilikinya. Zulu? Kami memilikinya. Urdu? Kami memilikinya. Semua kami memilikinya. Bahasa apapun dalam 95 bahasa berbeda, dan buku itu bukanlah brosur. Bukan buku tipis. Halamannya mencapai 192 halaman. 84 juta kopi dalam 95 bahasa yang berbeda. Mereka juga punya majalah yang dinamakan Watchtower Buruj, Menara Suci. Ini hanya sampulnya. Kau buka di dalamnya, dan di sini tertera bahwa rata-rata penerbitan majalah ini adalah 13.045.000 dalam sebulan, dalam 104 bahasa. 13.045.000 sebulan dalam 104 bahasa yang berbeda. Kaum muslim, ya kaum muslim di seluruh dunia digabungkan. Kita semua menyumbangkan uang, belum tentu kita dapat membuat 1 juta lembar seperti ini. Dengan semua uang kita tidak bisa membuat selebaran seperti ini untuk dakwah. Mereka bisa menerbitkan 13.045.000 kopi dalam sebulan dalam 104 bahasa yang berbeda. Majalah lain yang berjudul Awake, bangun untuk membangunkan dunia. Awake memproduksi majalahnya sebanyak 10.610.000 kopi sebulan dalam 53 bahasa yang berbeda. 10 juta kopi sebulan dalam 53 bahasa yang berbeda. Kita tidak dapat membuat 1 juta lembar seperti ini. Dengan uang kita dalam setahun, kita tidak dapat membuat 1 juta lembar. Sebuah keluarga yang bernama Armstrong di Amerika, keluarga Armstrong, mereka menerbitkan majalah sebagai pekerjaannya sehari-hari. The Plain Truth, kejujuran sebenarnya. 7,8 juta kopi sebulan disebarkan secara cuma-cuma. 7,8 juta kopi. Semua ini seperti bualan belaka. Semua ini terdengar tidak masuk akal. Kau ingin melihatnya lebih dekat? Lihatlah. Kau bisa maju ke depan dan lihat sendiri. 7,8 juta sebulan dan gratis. Kau tidak perlu membayarnya. Gratis semua. Profesor Edward Seth, Kristiani Palestina, bertempat tinggal di Amerika Serikat. Ia cukup bersimpati pada konflik Palestina. Orang ini adalah orang Kristiani Arab. Ia senang saat Yahudi datang berperang dengan kami. Semua Kristiani di dunia sangat senang. Karena di dalam pikirannya, Palestina diberikan oleh Tuhan kepada Yahudi. Dari batas satu ke batas lainnya. Musuh Tuhan ini, aku dapat katakan begitu, orang Kristiani Palestina, ia mengatakan, aku tidak dapat mengerti saudara Arabku. Kau memiliki jutaan persegi tanah, dan kau membenci saudara Yahudimu sendiri, karena bagian tanah kecil ini. Apa masalahnya dengan kalian semua? Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kepada Yahudi semua yang ada, dan kalian keberatan dengan bagian kecil yang ingin kumiliki ini. Kenapa? Ada apa denganmu sepupuku? Kau Arab. Jadi kau adalah sepupuku. Profesor Edward Seth ini mengatakan di majalah Time, ya di majalah Time, kaum Kristiani awal adalah orang-orang yang tidak sependapat dengan Islam. Mereka melawan Islam dengan menggunakan sosok manusia Nabi sebagai umpan untuk dimakan, menuduhnya membual, mempengaruhi, merendahkan, dan mereka menulis hal tentang Islam dalam 60.000 buku yang melawan Islam. Dan pada tahun antara 1800 dan 1950-an, 60.000 buku telah ditulis oleh Kristiani untuk melawan Islam sejak 1800 hingga 1950-an. Dan di dalam majalah Newsweek dari Amerika, di sini dikatakan bahwa saat ini lebih dari 60% dari 70.000 misionaris di dunia membawa bendera Kristiani. Bukan misionaris gereja, mereka mujahidin Kristiani.
Dari 70.000 misionaris di dunia, 60%-nya adalah Amerika Serikat. 60%-nya Amerika Serikat. Berarti 42.000 orang Amerika menjadi misionaris, menyebarkan ajaran mereka ke seluruh dunia. Dan metode yang mereka gunakan adalah metode yang sangat bagus untuk mempengaruhi orang Muslim, ya Muslim yang masih muda, Muslim yang masih pemula. Ya, kau tahu mereka telah mempelajari kita. Ada psikologi masyarakat, mereka ada di lapangan. Mempelajari orang-orang, berbagai orang. Bagaimana cara menjual. Bagaimana cara mempengaruhi Muslim muda. Mereka mempelajarinya. Mereka melihat Muslim. Jika Muslim melihat apapun dalam bahasa Arab, apapun, semuanya. Di India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Afrika, dimanapun. Kaum Muslim akan mengangkatnya, menciumnya, dan memasukkannya di dalam Al-Quran. Kita dilatih untuk menganggap semua yang kita lihat dalam bahasa Arab adalah tulisan Allah. Semua berbahasa Arab adalah pesan dari Allah. Kau tidak mengerti apa artinya. Benda yang kuangkat ini, yang diangkat anakku ini mungkin adalah buku Lady Chatterley's Lover. Kalian tahu buku terlarang yang ditulis di Inggris? Buku itu sudah dilarang sejak 20 tahun yang lalu. Mungkin ini adalah buku Lady Chatterley's Lover dalam versi Inggrisnya. Maaf, maksudku versi Arab. Kau membalik halamannya dan kau menyebarkannya ke seluruh dunia. Dan anak-anak Muslim dan para remajanya, mereka mengangkat, menciumnya, dan menaruhnya di dalam saku. Jadi akan mereka ambil. Lalu mereka memberikanmu. Apa yang kau inginkan? Apa? Ini dia, lihat ini. Alkitab. Iya, ini dia. Alkitab. Benda yang indah. Ya, sangat indah. Dan kaligrafi Islam. Kau tidak akan salah. Ini kaligrafi Islam. Kau tahu apa ini? Kau tahu apa ini? Ini buku Kristiani. Jika kau berikan ini kepada Muslim, buku suciku, ia akan membawanya ke rumah, memberikan kepada anaknya. Anakku juga akan melihat buku ini sebagai sesuatu yang indah. Ini kelemahan umat Muslim. Kau tahu, aku juga pernah dibohongi. Aku sedang berada di Pakistan, di Karachi, memberikan ceramah. Di akhir ceramah, orang-orang menjadi antusias dan mereka menggoyangkan tanganmu, bukan hanya menjabat tanganmu, mereka menunjukkan betapa senangnya diri mereka. Mereka tidak tahu bahwa banyak jabatan tangan itu juga dapat membunuhku, tapi tidak apa-apa. Mereka ingin menunjukkan cintanya, mereka hanya ingin menyentuhku, karena mereka berpikir hanya dengan menyentuhku keajaiban akan terjadi. Akan tetapi, sementara semua ini berlangsung, seorang anak muda, mungkin umurnya tidak lebih dari 13 tahun, ia datang kepadaku dan ia memberikanku ini. Kau semua dapat melihatnya. Sangat indah. Ini stiker. Stiker. Aku mengambilnya. Aku melihatnya dan bertanya kepada semuanya, apa ini? Semua mengatakan Allah Muhammad. Lihatlah, ini Allah Muhammad. Lalu aku melihat dan ingin menciumnya. Tapi orang-orang ini membuatku tidak bisa melakukannya. Lalu aku masukkan ke kantongku dan melanjutkan jabat tanganku. Dari situ, aku pergi ke Dubai. Di kamar hotelku saat sedang duduk di tempat tidur, aku ingin mengosongkan kantongku, lalu aku mengeluarkannya dan aku membacanya. Allah Muhammad dan sesuatu yang agak sulit dibaca, kaligrafi yang sangat indah. Tulisan di dalamnya warna hitam, yaitu kaligrafi Islam yang sangat indah. Aku berpikir di dalam otakku, kau melihat tulisan kecil dan kau langsung menyimpulkan hal itu. Tapi ternyata bukan. Kau membaca dari kepalamu. Aku membaca semuanya, lalu aku membalikannya. Aku lihat di belakangnya, di sini dikatakan Tuhan berfirman. Aku berpikir kita tidak berbicara seperti itu. Tuhan bersabda. Apa ini? Ini gaya bicara Kristiani. Muslim yang membuat ini. Aku katakan pada beberapa Muslim, Pakistan berhasil. Mereka mengalahkanku. Aku juga membuat beberapa tulisan bagus. Ya, cukup banyak. Tapi Pakistan berhasil merobohkanku. Aku tidak memuji mereka. Karena dalam Islam Allah berfirman, Walikulun bihatun huwa muhliha, fastabikul khairat. Berkompetisilah di antara kamu untuk mendapatkan hasil yang bagus. Lalu aku mengatakan bahwa Pakistan telah mengalahkanku. Tidak apa-apa. Mereka saudaraku. Tapi ini bukan Muslim. Tuhan bersabda, sekarang aku bisa melihatnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu dalam bahasa Arab. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah ke kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Menangkap kelemahan Muslim dengan ini. Lalu,
Dengan membawa ini, aku mencari Syekh Arab di Arab Saudi. Pria berjenggot seperti diriku, pria dewasa. Lalu aku menunjukkannya. Lalu ia mengatakan, kau bisa lihat ini Syekh? Ya, Allah Muhammad. Aku katakan, coba lihat lagi. Allah Muhammad. Aku katakan lagi. Coba lihat, lebih teliti lagi. Allah Muhabbah. Kau dapat menipu Syekh Arab? Bagaimana dengan Bangladesh, Pakistan, dan Muslim India, Afrika, Malaysia? Inilah cara mereka mempengaruhi Muslim. Jika mereka menginginkan diskusi yang jujur antara Islam dan agama lainnya, datang. Bicaralah kepada kami. Ya alal kitab, ta'alau. Ingin membicarakan Alkitab? Silakan, datanglah, boleh saja. Tapi ini pelecehan dari bahasa tertinggi, menipu anak kecil, menipu orang yang tidak tahu, untuk mencium ular di rumput ini dan membawanya pulang. Itulah hal yang tidak bisa aku terima. Sesuatu yang aku tidak bisa toleransi. Jangan menipu orang. Bicaralah jujur. Datanglah kemari, aku ingin mengatakan padamu bahwa Muslim akan pergi ke neraka. Kau tidak punya juru selamat. Juru selamat itu hanya akan datang menyelamatkan saudara Yesus. Semua puasa dan sholatmu tidak akan membantu. Bicaralah seperti itu. Aku tidak keberatan. Ini pertarungan terbuka. Kita dapat melakukannya, diskusi terbuka. Tapi jangan menipu orang. Ada saat di mana Uma Kunzum berbohong. Ia sudah meninggal sekarang. Uma Kunzum. Kau pernah dengar? Uma Kunzum? Ia dulu penyanyi di Radio Kairo. Allah Muhabbah. Allah Muhabbah. Dan seluruh Mesir bernyanyi. Allah Muhabbah. Allah Muhabbah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita Al-Quran dan 99 namanya, sifatnya, julukannya. Tapi muhabbah bukanlah salah satunya. Tapi ia membuat semua orang Mesir, Muslim dan Kristiani menyanyikannya karena wanita itu menyanyikannya dengan sangat indah dan semua orang mengikutinya. Allah muhabbah, Allah muhabbah. Mereka berhasil melakukan pekerjaannya. Mereka berhasil. Itu adalah hal kecil, sangat kecil. Mereka ingin membantumu, orang-orang seperti diriku. Lihat ini, sangat indah. Lihat ini. Sangat sulit bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk mengenali apa yang tertera di sini. Mengelabui semua haji di seluruh dunia. Entah ia dari Mesir, atau Qatar, atau dari manapun. Jika ia melihatnya sekilas, berapa harganya 1 real? Berikan aku 5 buah, 10 buah, 50 buah. Aku bisa menjualnya 5 juta lembar dengan cepat dengan benda berbau Kristiani ini. Di iklan ini, iklan Kristiani. Ya, ini dia. Gambar ini indah sekali. Sangat indah. Di sini tertera, Kristiani menjadi saksi di antara Muslim. Syahadat. Kitalah yang seharusnya melakukan pekerjaan ini. Allah mengatakan di Al-Quran, liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Karena Rasul adalah saksi bagimu. Kau dan semua kaummu akan menjadi saksi peradaban manusia. Itulah firman Allah. Kita belum mengerjakan pekerjaan kita tidak melakukannya. Jadi mereka lah yang melakukannya. Kristiani menjadi saksi di antara Muslim. Di sampulnya kau bisa lihat di sini foto Saud, maafkan aku, orang Sudan atau Ghana atau Nigeria dengan tasbih di tangannya. Kau tahu seperti yang dimiliki saudara-saudara ini? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di sini tertulis di bagian bawah, Innallaha yubashshiruki bikalimatim minhu ismuhul masih Isa ibn Maryama. Apa yang kalian lakukan sekarang? Menciumnya dan menaruhnya di dekat Al-Quran dan menjadi ular di rumah. Ada contoh publikasi lainnya. Mengapa aku menjadi seorang Kristiani? Oleh Sultan Muhammad Paul. Sultan Muhammad sekarang telah menjadi Paul. Seorang pria Pakistan terhormat telah menjadi Paul. Kau buka, balik halamannya, kau akan menemukan tulisan seperti Quran. Apa yang kau lakukan? Menciumnya dan menaruhnya di sebelah Al-Quran. Kau tidak bisa menyobeknya, membakarnya, dan membuangnya. Kita dilatih untuk melakukan itu dan kau harus menghargainya. Jadi mereka menjeratmu dengan tulisan seperti Quran. Hanya tinggal satu hal yang dapat dilakukan di dunia ketiga. India, Pakistan, Bangladesh, Afrika. Menciumnya, menaruhnya di dekat Quran dan menjadi seekor ular lagi di rumah. Dari mana gagasan ini berasal? Dari mana mereka mendapatkannya? Entah bagaimana mereka mendapatkan ini dari kitab sucinya. Di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab semua ini tertulis Yesus Maha Suci. Menjadilah seperti ular yang bijaksana. Berpikirlah dengan pintar seperti ular. Menjadilah seperti ular yang bijaksana. Sama seperti Daud yang rendah hati. Aku tidak tahu apa yang dimaksudkan olehnya. Aku telah memeras otakku untuk mencari tahu bagaimana kau bisa bijaksana seperti ular.
Kau adalah makhluk tertinggi. Kristiani mengatakan bahwa manusia berasal dari image Tuhan, dan kau seperti Tuhan dengan semua sosokmu, dan kau harus bijaksana seperti ular. Bagaimana kau bisa bijaksana seperti ular? Kasihan ular itu. Kau tahu seberapa bijaksananya hal itu ular? 90% dari ular di dunia tidak berbisa. 90% dari 100 ular yang kau lihat hanya ada 10 dari 100 ular yang dapat menggigit dan membunuhmu. 90% sisanya sama sekali tidak berbahaya, dan mereka dibutuhkan di dalam sistem ekologi ini. Tapi kita membunuh setiap ular yang kita lihat. Ular itu tidak bisa mengelak. Aku tidak bisa. Aku tidak berbisa. Jangan bunuh aku. Aku adalah temanmu. Aku membunuh, memakan tikus dan sebagainya. Jangan lakukan itu. Hewan itu tidak punya otak. Jangan lakukan itu. Ketika kau melihat ular, kau pasti akan membunuhnya. 90% dari mereka adalah hewan yang tidak berbahaya. Aku tidak tahu, tapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa kau, para pengikut Kristiani, haruslah bijaksana seperti ular. Pintar seperti ular. Ini adalah bisnis yang licin, kau bisa lihat itu. Apa yang mereka lakukan sama seperti ular. Tapi aku tidak tahu apa yang Yesus katakan pada saat itu. Tapi saat ini hal itu tertera di bukunya. Ini ada foto yang bagus lagi. Vokalar jauh. Keke Alawi, janggut yang bagus, sangat rapi, tertata rapi, dipelihara dengan baik. Dan Zulfa, kau tahu Zulfa? Rambutnya hanya sebatas bahu. Dan Nabi Muhammad SAW mempunyainya. Rambutnya sebatas bahu. Zulfa. Namanya adalah Keke Alawi. Seorang muslim. Ayahnya muslim, ibunya muslim. Kakeknya muslim, neneknya juga muslim. Kakek buyutnya muslim, dan nenek buyutnya juga muslim. Sekarang ia seorang murtad. Ia menjadi Kristiani. Ia membahas mengenai asuransi, ia mencari jaminan. Yang tentu saja akan ia temui dalam Yesus Kristus. Tapi di dalamnya, kau membahas halamannya, ini adalah kebiasaan manusia. Jika seseorang memberikanmu sebuah buku, kau tidak akan melakukan ini. Ini hal alami dari manusia. Kau ingin tahu apa di dalamnya? Apakah ada gambar atau kecantikan dan sebagainya? Dan kau akan lihat tulisan seperti Al-Quran. Apa yang kalian lakukan? Pasti kalian menaruhnya di sebelah Al-Quran. Seekor ular lagi di dalam rumah. Dari seorang sufi menjadi Kristiani. Seorang sufi menjadi Kristiani. Gratis, mereka memberikannya cuma-cuma. Ditulis oleh John Abdul Subhan. Subhanallah. Abdul Subhan saat ini telah menjadi John Abdul Subhan. Ia sekarang menjadi misionaris Pakistan. Seorang muslim yang menjadi seorang murtad. Ayahnya seorang muslim, begitu juga ibunya. Kakeknya seorang muslim, begitu juga dengan neneknya. Sekarang ia menjadi penganut Kristen di Pakistan. John Abdul Subhan. Sekarang ia memanggilmu untuk memuja salib. Dan kau tahu, ada sekitar 60.000 orang seperti John. Teman dari saudara Palestina kita, yaitu Profesor Edward Seth, ia tidak tahu tentang ini. Ia menghitung semua yang berjalan. Ini semua baru. Baru semuanya. Serahkan nasibmu kepada muslim. Yesus lebih dari sekedar nabi. Tamu muslimmu. Para pelajar kita belajar ke negeri seberang. Para ahli kita mencari pekerjaan di Amerika, Inggris. Mereka adalah tamu muslim. Kristiani menganggap kalian tamunya. Kesempatan emas untuk mengkristenkan mereka. Kau lihat, saat ini Kristiani senang berbicara. Ia senang sekali. Melihat anak-anak kita belajar ke negeri seberang, ke negara mereka. Mereka senang melihat orang Pakistan, Bangladesh, di Amerika, di Inggris, di semua daerah. Orang Arab di semua daerah mereka. Kau lihat sebelumnya, jika kita ingin bekerja, kita harus pergi ke tempat pekerjaan kita. Dan saat ini kita dapat bekerja dari rumah. Menidurkan istri, anak, sambil melakukan pekerjaan. Itu nomor 1. Nomor 2, jika kita pergi ke negara asing, ke India, atau Pakistan, atau Bangladesh, kita harus belajar bahasa daerahnya. Kita pergi ke Indonesia, kita harus bicara Indonesia. Kita pergi ke Malaysia, kita harus bicara bahasa Malaysia. Kau pergi ke Pakistan, kau harus belajar Urdu. Bahasa asing itu harus dipelajari untuk bisa bicara denganmu. Sekarang, orang-orang ini telah belajar bahasaku. Mereka datang ke negaraku. Jadi kita tidak perlu mempelajari bahasa mereka lagi. Bahasa Inggris, Tuhan membuatnya mudah untuk kita lakukan. Saat kita pergi ke negara asing, kita harus menerima budayanya, kebiasaannya. Kita harus pergi ke rumah mereka, duduk di alas rumput, lalat berterbangan, asap dari dapur, menutupi matamu, tidak lagi. Sekarang orang-orang ini hidup seperti kita. Secara budaya, sofa dan kursi, tempat makan beserta peralatannya. Dan juga secara budaya mereka telah siap untuk menerima pesan.
Sebelumnya, saat kau datang ke tanah leluhur, kampung halaman, jika kau seorang muslim yang menjadi Kristiani, ia menjadi kaum minoritas. Ia diejek seperti seorang penjahat. Semua orang tahu, di Qatar, Goa, Kadet, habis. Ia pindah agama dari Islam. Semua orang akan menunjuknya. Orang itu, ia seorang murtad, tapi tidak lagi. Sekarang, kita dapat menerimanya masuk ke dalam kaum mayoritas. 220 juta orang di Amerika, mereka didatangi orang Arab, Bangladesh, dan Kristiani menyerapnya dengan mudah. Di Inggris, ada 60 juta orang di sana. Mereka dengan mudah dapat menerima orang-orang ini. Mereka tidak mengucilkannya. Mereka memasukkannya ke dalam kaum mayoritas di dalam negaranya. Sebelumnya, pemerintah di negara itu tidak senang dengan keadaan ini. Sekarang mereka tidak bisa melakukan apapun. Seperti Pakistan, sebuah negara yang tidak bisa dibantu, sakit dan tidak melakukan apapun. Ia mengatakan jangan kirim misionaris lagi. Mungkin Amerika akan memerasnya dengan tidak membolehkannya membeli senjata. Pria malang itu tidak menyukainya. Tapi ia tidak bisa berbuat apapun. Jadi ia memperbolehkan orang-orang ini untuk datang dan membuat jalan di daerahnya. Dan ia tidak senang. Tapi sekarang pemerintah dengan senang hati menyambut orang-orang ini masuk ke dalam kebudayaan dan agama kita. Keuntungan demi keuntungan mereka raih untuk melawan kita. Apa jawabannya? Bagi kita semua. Apa? Sebagai contoh kecil, membangun pusat kebudayaan agama Islam di Afrika Selatan. Itu adalah contoh kecil. Itu bukan rencana kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Keadaanlah yang memaksa kami melakukan hal ini. Dan sebagai hasilnya, kami tampil di sini pada hari ini dan kami menerbitkan buku. Di samping ceramah munazaren, rekaman video, dan juga kaset. Kami menerbitkan buku 100.000 eksemplar dalam sekali cetak. Buku ini sejauh ini telah terjual lebih dari 300.000 dari distributornya dan judulnya adalah Apa yang dikatakan Alkitab tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku ini membuktikan bahwa Alkitab Kristiani bahwa Nabi kita Karim sallallahu alaihi wasallam telah disalahartikan. Ia telah salah diartikan sejak dulu kala. Dan kami memberikan referensi dari Quran yang mengatakan qul, katakan pada mereka. Qul aru'aitum in kana Qul araitum in kana min indillah wa kafartum bihi wa syahida syahidum min bani Israel ala mislihi. Di sini tertera, kau akan lihat apakah ini dari Tuhan atau tidak. Quran ini dan menjadi saksi anak cucu Israel dari Bani Israel. Ia membawa saksi seperti dirinya. Wa syahidan syahidum min bani Israel ala mislihi. Fa amana wastakbartum innallaha yahdil qaumaz zalimin. Dan mereka percaya, tapi kau semua mempunyai harga diri dan kau tidak akan menerimanya. Lalu sekarang kita mengatakan, Allah berjanji akan memberikan nabi dari leluhur Bani Israel. Dan kita juga menemukan ini di dalam Alkitab Kristiani. Di dalam buku Deuteronomy, itu adalah kelima buku Nabi Musa. Bab 18 ayat 18, di situ tertera dalam bahasa Arab, saudara kita tidak mau membantu menerjemahkannya. Dalam bahasa Inggris, aku akan memberikan mereka seorang nabi yang berasal dari keluarga. Ya seperti kau. Wajadu kalami fi famihi. Fayakallamuhum bikulli mausih bihi. Wa yakunu annal insana allazi la yasma'u li kalami. Yatakallamu bihi bi ismi ana autalibuhum. Artinya, hai Musa, aku akan memberikanmu seorang nabi yang berasal dari keluarga seperti dirimu. Dan aku berjanji akan menepati janjiku. Lalu ia menceritakan ini kepada semuanya, semua sabda yang dikatakan padanya. Dan bagian 19, dan semua itu akan berlalu, semua itu akan terjadi. Kaum Musa tidak akan mendengarkan kata-kataku. Nabi itu yang berbicara atas namaku, aku akan mendukungnya. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa ia akan balas dendam dengan siapapun yang tidak akan mendengarkan Nabi itu. Dan buku ini adalah tafsir, interpretasi dari semua sabda itu. Kami belum bisa menyediakannya secara cuma-cuma, tapi kau bisa membelinya malam ini. Dan buku ini diterbangkan dari Jeddah. Dan jelas sekali ini adalah bisnis. Dan di negara kami, jika kau menulis kepada kami akan memberikannya secara gratis. Tapi jangan bunuh kami, jangan bunuh orang yang mempunyai telur emas. Biarkan kami hidup. Jadi malam ini tersedia 30 buku ini dalam bahasa Inggris dan 5 bahasa dalam bahasa Arab. Mereka semua sudah tersedia. Buku ini juga diterjemahkan dalam bahasa Arab. Buku-buku ini tersedia di stand bagian luar. Ada sebuah publikasi lagi, Kristiani di dalam Islam. Di manakah posisi juru selamat di dalam Islam? Kami mencetak ini 100.000 kopi pada saat itu. Dan
Cetakan pertama 100.000 kopi, cetakan kedua 100.000, cetakan ketiga 50.000. Sejauh ini sudah ada 1/4 juta kopi. Jika aku mengatakannya di permulaan bahwa penjahat ini telah menyebarkan 300.000 kopi dan telah menjual 1/4 juta kopi buku ini, Muslim pasti tidak akan percaya. Apakah itu mungkin? Seorang Muslim menjual 1/4 juta kopi bukunya? Seperti yang kau lihat saudaraku dan saudariku, sebuah grup kecil. 84 juta kopi, hanya sebuah buku dalam 95 bahasa. Dan buku itu setebal 192 halaman. Sementara ini hanya buku kecil. Aku telah menjualnya 1/4 juta kopi. Mengapa kalian tidak percaya pada aku? Jika aku ingin mengatakan bahwa aku telah menjual jutaan buku ini, sangat mudah. Aku hanya perlu mengatakan pada orang yang mencetaknya untuk menaruh angka 5 juta di dalamnya. Aku tidak mau buku ini telah terjual 1/4 juta kopi sejauh ini. Siapa namanya? Nama dari Tuhan yang Maha Kuasa. Siapakah namanya? Ia telah mengatakan bahwa namanya adalah Allah. Tapi ada orang yang menyebutnya Jehovah. Beberapa orang menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda. Siapakah namanya? Jadi kita ingin membuktikan bahwa dalam bahasa Musa, Yesus, dan Muhammad, nama Tuhan yang Maha Esa adalah Allah. Dan nama Allah ini ada di dalam kitab Kristiani. Di dalam semua bahasa dunia. Di dalam 2000 bahasa, nama Allah tetap berada di sana. Kita tidak akan mampu merubahnya. Bukankah ini situasi yang mengagumkan? Nama Jehovah tidak ada di dalam kitab sucinya. Di dalam perjanjian baru, tidak ada nama itu sama sekali. Tapi nama Allah di dalam 2000 bahasa yang berbeda selalu ada. Kau tahu, saudara Kristianiku, kau melihat dunia, dan kau berlaku di dunia, kau mendengar suaranya, tapi kau tetap tidak mau mengerti. Allah berfirman, "Summun bukmun umyun fahum la yarji'un." Kau melihat, mengatakannya, mendengar suaranya, tapi masih belum menyadari nama Allah. Luar biasa. Buku ini menjelaskan hal itu. Tentang kemungkinan orang yang melihat, mengatakannya, mendengar suaranya, tapi masih belum menyadari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Situasi genting yang dibuat-buat, sulit untuk diterjemahkan. Apakah ia memang mati atau keadaan ini hanya dibuat-buat? Tidak semudah perkataannya. Apakah ini? Fiksi pertama dalam bahasa Inggris, fiction, yang berarti memastikan seseorang untuk mati. Fiksi kedua adalah fiction yang berarti hal yang dibuat-buat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Illatibazon." Mereka hanya takut dengan kematian, tapi aku akan memastikan bahwa mereka tidak akan membunuhnya. Oleh sebab itu Allah mengangkatnya ke surga. Dan buku ini menceritakan subjek itu. Apakah Alkitab merupakan kata-kata dari Tuhan? Apakah Alkitab merupakan kata-kata dari Tuhan? Alkitab ini, apakah ini pesan dari Allah? Buku ini menjelaskan hal itu. Kau pasti tidak terlalu percaya dengan buku kecil ini. Dengan izin Allah, aku dapat membuktikannya. Tidak akan satupun umat Kristen yang bisa melawannya. Ini adalah buku suci kecil yang diambil oleh Daud alaihissalam. Kau ingat? Pertempuran antara Bani Israel dan Palestina telah berlangsung selama lebih dari 3.000 tahun. Itu bukan hal baru. 3.000 tahun. Kau tahu pertempuran itu terus berlanjut? Dan kau membacanya di Alkitab. Saat Yahudi masuk ke Palestina, mereka menghancurkan Italia, mereka membunuh pria, wanita, dan anak-anak. Bahkan bayi menyusui pun tidak ketinggalan. Dan juga kera. Alkitab. Buku ini menceritakan berulang kali bahwa mereka menghancurkan Italia, mencari emas di seluruh pelosok, menghancurkan semua yang ada. Pada satu tahap, di dalam masa konflik ini, Palestina, yang ada di dalam mitos mereka adalah seorang raksasa, yang dinamakan Jalut. Goliath, raksasa yang sangat kejam. Lalu ia berdiri di sini. Di depannya ada musuh, yaitu Bani Israel. Lalu Jalut, dinamakan begitu karena ukurannya yang besar sekali. Ia berteriak, "Hei Yahudi, apa ada orang di sana yang bisa mengalahkanku? Aku akan memakanmu hidup-hidup. Datanglah!" Celana Yahudi pun bergetar ketakutan. Aku tidak tahu apakah zaman itu mereka sudah mengenakan celana. Tapi kira-kira begitulah yang terjadi, ketakutan. Tidak ada yang mau melawannya. Karena jika ia bisa menangkap salah satu saja dari mereka, ia akan diremas. Lalu ada Daud kecil di luar sana. Apa yang sedang ia lakukan? Ia sedang menjaga domba ayahnya. Ia adalah anak gembala. Ia bukan rasul, bukan nabi pembawa pesan. Ia adalah anak gembala domba yang sedang menjaga domba ayahnya. Lalu ia melihat Jalut ini dan ia ingin mengalahkannya. Apa yang orang ini lakukan di sini? Ia bisa menjaga angsa. Ia sasaran empuk bagiku. Lalu ia mendatangi Talutsol dan menawarkan kemampuannya. Aku pasti dapat merobohkannya. Apa? Kau? Jaga saja domba-domba ayahmu.
Anak muda ini sangat antusias. Tidak, kau tidak tahu. Aku dapat menjatuhkan orang itu. Antusias. Antusias. Itulah kuncinya. Maka Talut selalu menawarkan pedang dan perisainya. Ambil ini. Tapi Daud kecil menolaknya. Aku belum pernah memegang benda itu seumur hidupku. Tapi aku punya ketapel ini. Ketapel. Mainan? Kau ingin membunuh raksasa dengan mainan? Jangan bercanda. Apa kau bergurau? Kami semua ahli dalam berperang. Dan kami takut menghadapi Jalut. Tapi kau ingin mengalahkannya dengan mainan? Ia mengatakan, dengar, lihat, dan perhatikanlah. Izinkan aku. Talut mengatakan, baiklah, silakan. Silakan, kalahkan dia. Lalu ia turun, menuruni bukit di pinggir sungai. Ia memungut beberapa batu kecil yang menaruhnya di bantalan ketapel. Pada zaman itu karet belum ditemukan. Lalu ia menarik bantalan itu yang diikat dengan tali. Lalu ia memutarnya. Ya, dia tarik dulu. Setelah itu dia putar, swing, 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 swing. Dan pada saat yang tepat ia melepaskannya. Ia penembak jitu. Ia biasa memburu burung dengan senjata itu. Ia biasa memburu kelinci dengannya. Ia penembak jitu. Latihan telah membuatnya biasa. Ia memutar dan melepaskannya di saat yang tepat. Lalu batu kecil itu tepat mengenai dahi Jalut. Meretakkan kepalanya dan raksasa itu pun runtuh. Daud kecil datang mendekat. Mengambil pedangnya dan memotong kepalanya. Dan Allah berfirman, wa qatala Dauda Jaluda. Dan Daud mengalahkan Jalut. Wa tahullahul mulka. Mengalahkan dominasinya. Wal hikmata. Dengan kebijaksanaan. Wa'allamu mimma yasha. Dengan kerendahan hatinya. Sekarang, buku kecil ini adalah batunya. Untuk memecahkan kepala Jalut. Kristiani Amerika, Inggris, Jerman, dan Kristiani lainnya di seluruh dunia. Untuk memecahkan tengkorak kepalanya. Bal nagzibu bil haqqi alal batil. Faizma'uhu fazahu wazahitun. Walakumul wailu mimma tasifun. Ini adalah batu kecil itu. Aku ingin kau memungutnya. Kau harus membayarnya. Aku tidak tahu berapa. Dan kau harus membayar pria di luar itu. Ambil batu ini, bawa dan pelajari. Dan akan kukatakan padamu tidak akan ada Kristiani yang bisa melawan kata-katanya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Tuan Didat, aku ingin tahu apa rencana idealmu untuk memimpin dunia menjadi seperti kita, cara Islami dan pandangan hidupnya. Apakah kau punya sesuatu yang lebih besar dari ini? Bagaimana cara Anda menyebarkan Islam di masa depan, di masa yang akan datang? Kau tahu, dalam setiap grup yang kau datangi, kau harus mengembangkan sistem untuk menarik mereka ke dalam Islam. Allah memberikan rahasia tentang ini dalam ayat yang kubacakan untukmu, yaitu Qul ya ahlal kitab, katakan kepada mereka, ta'alaw, datanglah. Ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Datang dan berkumpullah perbedaan antara kau dan aku. Mari kita satukan menjadi satu landasan. Mari kita temukan landasan yang sama antara sisiku dan sisi lainnya. Tidak perlu ada medan peperangan. Dan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, seperti perkataannya dengan Yahudi dan Kristiani, ia mengatakan bahwa Yahudi dan Kristiani adalah kaum tersisi dan kita adalah kaum yang mempunyai landasan dan panduan. Kalian bangsa Arab, kalian punya catatan terhadap kreditmu di dalam Islam. Kau punya keuntungan dari kreditmu. Orang-orang terbelakang, orang-orang yang tidak mampu, kita adalah kaum yang rendah hati. Kita punya bukunya, buku dan juga naskah. Maka Allah Subhanahu wa taala memujinya. Ya ahlal kitab, wahai orang-orang pengikut kitab itu, la taghlu fi dinikum, jangan berlaku ekstrim dalam agamamu, wala taqulu 'alallahi illal haqq, jangan katakan sesuatu yang tidak benar. Inilah alasannya mereka senang mendengarnya. Kita adalah orang yang rendah hati, orang yang memiliki pedoman hidup. Karena itu Allah mencintai kita. Yahudi merasa iri karena kita adalah kaum yang terpilih. Allah menghukum Fir'aun dan tentaranya yang melawan kita. Allah memberikan awan pelindung selama 40 tahun. Ia memberikan kita harta karun di padang pasir. Allah mengingatkan kita, ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Wa ni faddaltukum 'alal alamin. Aku lebih memilih kamu dari semua kaum sebagai kaum pilihanku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada kita bagaimana cara memperlakukan orang, membaur dalam latar belakangnya dan juga pengalamannya. Tidak ada cara lain.
Jika kita mempelajari sedikit tentang latar belakangnya, kau harus melakukannya. Karena jika tidak, kau tidak bisa menyatu dengan mereka. Pria itu mengatakan bahwa Yesus mati untuk menebus dosanya. Kau bisa membantahnya. Quran tidak mengatakan demikian. Kau mengatakan bahwa Yesus mati, tapi di Alkitab ia tidak mati. Jadi kau akan bisa mengajaknya untuk membaca Al-Quran. Ia akan membaca asal-usul Al-Quran. Lalu dengan kuasa Allah, ia akan mengakui Nabi Muhammad SAW. Ia akan tertawa. Katakan padaku, apa lagi yang kau punya? Kau tahu ia menyalin buku Yahudi dan Kristiani. Kau tahu ia akan menyodorkan pedangnya. Lalu terjadilah perang. Tapi jika kau bisa membaur di dalamnya, mari kita bahas bersama. Allah mengatakan padamu, Yesus menyebarkannya, semua yang dibantah pria itu siapapun juga, entah ia itu Yahudi, Kristiani, atau Hindu, semua yang membuat bantahan, Allah berfirman, Qul hatu burhanakum. Katakan pada mereka, mana buktinya? Di mana sertifikatmu yang menjelaskan surga dan neraka? Coba kita lihat buktimu. Ia adalah rahasia. Rahasia terbuka yang belum kita pelajari sama sekali. Dan kau harus mempelajari ini. Coba tunjukkan buktinya. Mana buktinya? Lalu orang itu mengatakan, ada di bukuku. Lalu kau setuju dengannya. Mengapa semudah itu? Buku kecil yang kuajarkan padamu ini sangat mudah begitu. Kau menemukan buktinya. Buktinya. Coba kita lihat apa katanya. Dan Allah tidak membenarkan apa yang ada di sana. Ia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dapatkah hal itu dipertanggungjawabkan? Apakah ada kalimat apapun di dalam kitabmu aku mengatakan pada Kristiani pada pertemuan besar? Apakah ada kalimat apapun di dalam bukumu? Di dalam Alkitab versi apapun kau punya dalam bahasa berbeda-beda? Apakah ada di dalam kitab versi apapun yang mengatakan bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan? Jika ada, aku akan mengaku salah. Tunjukkan itu di dalam bukumu, buktimu. Lalu ia bertanya padaku, maksudmu hal itu tidak ada di sana? Aku katakan, tunjukkan saja padaku. Karena aku menemukan di dalam Al-Quran, tidak ada hal semacam itu. Itu luar biasa. Berbohong demi kebaikan adalah hal mudah dan menyenangkan. Seperti permainan catur. Kau mengadu kepandaian dengannya dan kau selalu menang. Sebelum aku bertanya, aku ingin berterima kasih kepada pemandu acara dan saudara priaku, Didat, yang membuat ini sangat terorganisir. Aku Jika akan kau mulai memindahkan bertanya. kotak itu, kau akan bisa berbicara dengan lebih nyaman. Silakan. Oh iya, benar sekali. Baik, aku adalah orang Kristen dan aku adalah orang Ghana. Aku telah mencari dan ingin menemukan kebenaran karena aku yakin kita semua sudah ditakdirkan untuk hidup dan setelah itu kita harus membayar apa saja yang telah kita lakukan di dunia ini. Saat ini aku datang ke sini sejak setahun lalu. Aku berjuang keras di sini secara tidak sengaja. Alamatku di Arab Saudi. Secara tidak sengaja semua brosur yang dia katakan tadi, aku mendapatkan semuanya. Tapi aku punya 1 atau 2 pertanyaan yang harus kutanyakan. Pertama, siapa yang memindahkan batu kuburannya? Dan aku sangat menikmati apa yang terjadi di sana. Tapi sebuah hal yang terus menggangguku, apakah benar Yesus mati dengan tubuhnya atau jika jiwanya dipindahkan, di manakah tempatnya sekarang? Karena aku tidak dapat menemukan jawaban yang tepat menurutku. Aku sangat senang karena orang yang menulis ini akan memberitahukanku tentang hal ini. Saudara dari Ghana, membaca referensi batu kecil ini, buku ini, siapa yang memindahkan batu kuburannya? Kau tahu, Kristiani selalu penuh intrik. Selama 2000 tahun, mereka khawatir dengan siapa yang memindahkan batu kuburannya. Bukan batu Ka'bah. Mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus setelah proses penyalibannya, di mana mereka mengatakan bahwa ia terbunuh, lalu mereka memandikannya dan memberikan perban di sekelilingnya, lalu memasukkannya ke dalam gua. Itu adalah sebuah gua dengan ruang dalam yang besar. Mengapa Kristiani tidak menguburnya saja? Ia ditaruh dalam ruang selebar 5 kaki, setinggi 7 kaki dan kedalaman 15 kaki dengan laci di dalamnya. Setelah tubuhnya masuk di dalamnya, batu besar ditaruh di depan gua untuk menutupnya.
Dan sekarang, minggu pagi, hari pertama dalam minggu, menurut panduan Kristiani, Maria Magdalena masuk ke dalam makam. Untuk apa? Ia masuk ke sana untuk memijatnya, menurut Alkitab. Apakah itu? Kata itu berasal dari bahasa Yahudi yang berarti memijat. Masaha, bahasa Arabnya yang artinya memijat. Dan itu yang ia lakukan. Lalu kita tanyakan pada Kristiani, apakah Yahudi memijat mayat setelah 3 hari? Apakah mereka melakukannya? Tidak. Apakah Kristiani memijat mayat setelah 3 hari? Mereka mengatakan tidak. Kita kaum muslim adalah yang terdekat dengan Yahudi. Menurut asal-usul kita. Apakah muslim memijat mayat setelah 3 hari? Jawabannya adalah tidak. Ya, jawabannya tidak. Lalu apa yang Yahudi ini ingin lakukan? Memijat mayat setelah 3 hari kah? Kau tahu, dalam waktu 3 jam, sel-sel tubuh akan hancur. 3 hari, tubuh akan mulai membusuk dari dalam. Jika kau memijat tubuh yang membusuk, tubuhnya maka akan hancur. Apakah itu masuk akal? Ia akan memijat tubuh yang telah mati, tapi ia khawatir. Ia khawatir. Bagaimana cara aku mendekatinya? Karena ada batu besar di depannya, di depan pintu masuk. Saat ia datang ke sana, ia menemukan bahwa batunya telah dipindahkan. Ia melihat ke dalam dan hanya menemukan selembar kain di dalamnya. Ia mulai menangis. Kecewa. Siapa yang memindahkan batunya? Hal ini terus mengkhawatirkan umat Kristiani dalam 2000 tahun. Aku menanyakan, siapa yang menaruh batu itu di tempatnya? Katakan pada kami, Joseph dari Arimatea, seorang pria, ia sendirian yang menaruh batu itu di tempatnya. Jika seorang pria dapat menaruh batu itu di tempatnya, mengapa 2 orang pria tidak dapat memindahkannya? Aku bertanya, itu masuk akal, tapi mereka mengira bahwa malaikat datang dari surga dan membuat gempa bumi. Ada apa dengan semua dongeng ini? Lihat. Jika seorang pria dapat menaruh batu itu di tempatnya, lalu siapa yang membuka pintunya? Sama seperti siapa yang menutup pintunya. Mereka mengatakan bahwa itu pintu yang besar. Jika seorang pria dapat menutupnya, mengapa 2 orang pria tidak dapat membukanya? Semudah dan sesederhana itu telah membuat Kristiani sibuk selama 2000 tahun. Dan mereka masih ingin tahu siapa yang memindahkan pintunya. Aku memberikan jawaban dalam buku ini, buku kecil ini. Ada jawabannya. Dia mengatakan bahwa jawaban dari pertanyaan ini, yang juga menanyakan siapa yang menaruh batunya, siapa yang memindahkan batunya, dia mengatakan bahwa dia punya jawabannya. Dan hal ini telah diberitakan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, dalam surat Makkah, dia memberikan halamannya 38 sampai 40. Dan dia mengatakan hal ini sangat aneh, mengingat Yesus Kristus meninggal di suatu hari dan 2 malam berikutnya dia dibangunkan. Dia telah hilang di hari Minggu. Dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah diketahui bahwa dia dikubur bersama Abu Bakar selama 3 hari. Lalu dia mengatakan, mengapa kau tidak bertanya pada penjaganya saat kau berbicara mengenainya tentang banyak waktu yang dijelaskan Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Aku tidak mengerti hubungan antaranya. Aku kagum. Aku tidak tahu. Ada pepatah yang mengatakan berlari dengan serigala dan berburu dengan serigala. Aku tidak dapat mengerti apa maksud rival. Apakah ia Kristiani atau Muslim? Apakah agamamu? Apa agamamu? Muslim? Ya, kau seorang Muslim. Masya Allah. Masya Allah. Kau tahu, dalam debat kita diberikan waktu tertentu. Dalam debat apapun, kau diberikan sedikit waktu. 15 menit di sini, 15 menit di sana. 10 menit di sini, 10 menit di sana. Itu adalah debat. Kau tidak bisa membicarakan seluruh dunia tentang seluruh Alkitab. Tidak ada yang bisa. Kau tidak bisa mengajarkan semuanya. Kita ada debat dengan Kristiani lainnya, yaitu Profesor Clark di Belanda. Itu adalah referensi yang kau baca sekarang. Kau tahu, Yahudi datang ke Yesus dan mereka mengatakan, "Ya muallimu, nuridu an nara minka ayatan." Kau mengira bahwa aku tahu bahasa Arab. Aku tidak tahu sebenarnya. Aku membacanya dari Alkitab Arab. Ya muallimu, Matthew bab 12 ayat 38, 39 dan 40. Ya muallimu, nuridu an nara minka ayatan. Fa'ajaba wa qala lahum. Dan dia mengatakan, jillun sirrirun wa fasikun
Yatslubu ayatan. Yang mengatakan iblis dan generasi dewasa mencari pesannya. Tapi tidak ada satu pesan pun mengenainya. Ya, tidak ada satu pun mengenainya. Illa ayata yunanan nabi. Tapi tanda-tanda Nabi Jonah. Liannahu kamakana yunanu fibatnil huti salata yamin wasalasala yalim. Selama Jonah ada di dalam selama 3 hari 3 malam di dalam perut paus, hal itu sangat jelas terlihat. Hakaza yakunu minal insanu kalbil ardi salasata yamin wasalasala yalin. Saat kau menganalisanya, saat kau menganalisa perkataan Yesus, saat Jonah ada di sana 3 hari dan 3 malam, putra seorang pria itu berada di sana selama 3 hari dan 3 malam. Tidak ada seorang Kristiani di dunia ini dapat memastikan 3 hari 3 malam itu. Kau lihat, inilah batu kecil itu, ini dia, aku sudah mengatakan padamu, tentang batu yang diambil Daud kan, ini dia, ini bukunya, buku kecil dengan 12 halaman ini. Kau mempunyai ini, kau mempelajarinya, ku katakan padamu, kau bisa meretakkan tengkoraknya. Jalut, di mana penjaganya? Kita harus menemukannya. Apakah benar bahwa Yesus Kristus tidak mengorbankan nyawanya, dia tidak pernah mati? Dan bagaimana kau bisa membuktikan ini? Karena ini adalah sesuatu yang, maaf, satu-satunya alasan yang menghalangi kemajuanku dengan menjadi seorang muslim. Semua siswaku, aku tahu pasti ada seseorang yang mendengar ambisiku, tapi tujuanku adalah kebenaran yang selama ini aku cari-cari. Karena aku yakin suatu hari aku akan menemui kematian, aku harus bersaksi untuk semua yang telah kulakukan atau belum kulakukan. Tapi bagaimana aku bisa menemukan kebenaran? Karena kami telah diajarkan, kami kaum Kristiani, percaya bahwa Kristus mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari kematian setelah hidup ini. Dia menjanjikan itu. Tapi jika aku bisa memastikan itu salah, selama tinggal Kristiani, aku akan memeluk Islam di malam ini. Aku akan membuktikannya untukmu. Saudara kita yang naif mengatakan bahwa ia berada pada dilema. Bahwa pengorbanan ini tidaklah benar. Ia bersiap untuk memenuhi konsekuensinya malam ini. Mari kita lihat. Pria mengatakan bahwa ia ingin menemukan kebenaran. Tapi biasanya mereka menutup matanya dan mengatakan bahwa aku ingin melihat matahari. Dan aku tidak bisa melihat matahari karena matanya tertutup. Dan ia tidak mau membuka matanya. Ia takut untuk membuka matanya. Tidak ada yang dapat membantu. 1 juta matahari tidak dapat membantunya untuk melihat cahaya. Jika ia terus memejamkan matanya. Tapi jika ia membuka matanya, mari kita lihat apa yang dikatakan buku itu. Buku itu mengatakan, lihat bab 24 surat 36. Yesus kembali ke ruangannya di mana ia melakukan makan malam terakhirnya. Kristiani tahu apa yang kukatakan. Sebelum hari penyalibannya, Yesus membuat perayaan malam di Yerusalem. Ini adalah makan malam bersama terakhir mereka. Setelah penyalibannya, Yesus kembali setelah 3 hari. Dan ia masuk ke ruangan ini. Seluruh pengikutnya ada di sana. Katakan pada mereka bahwa aku datang. Dan ia menyapa mereka dalam bahasa Yahudi yang berarti Assalamualaikum. Dalam bahasa Arab. Assalamualaikum. Saat ia mengatakan damai bersamamu, para pengikutnya ketakutan. Jadi aku bertanya pada saudara Kristianiku, mengapa mereka ketakutan? Mereka takut dengannya karena mereka mengira ia adalah hantu. Itu menurut apa yang ditulis di buku. Ya, lalu aku bertanya, apakah ia terlihat seperti hantu? Apakah ia terlihat seperti hantu yang menyeramkan? Mereka bilang tidak. Lalu mengapa mereka harus berpikir bahwa pria itu adalah hantu sementara ia tidak terlihat seperti hantu? Kristiani menjadi pusing. Karena itu yang mereka pikir. Mereka pikir ia adalah hantu. Kau lihat, alasannya adalah para pengikut Yesus sudah mendengar kabarnya. Mereka telah mendengarnya dari pembicaraan orang-orang. Bahwa tuannya, Yesus akan digantung di kayu salib. Mereka telah mendengar orang-orang membicarakannya. Ia akan menjadi hantu dan ruhnya akan berkentayangan. Mereka mendengar dari orang-orang bahwa ia sudah meninggal dan dikubur selama 3 hari. Semua pengetahuan mereka didapat hanya dari mendengar. Orang-orang membicarakannya karena Markus bagian 14 ayat 50 ia mengatakan pada kita bahwa para pengikut Yesus meninggalkannya dan menghilang. Semuanya. Lalu aku bertanya padamu. Ya, apakah semua juga berarti semua dalam bahasamu?
Kau mengatakan ya, jadi mereka tidak mati kan? Semua pengetahuan mereka hanya berdasar dari kabar yang mereka dengar. Jadi dengan kabar yang mereka tahu keadaan pria itu meninggal dan telah dikubur selama 3 hari. Kau akan berharap dirinya membusuk di kuburan. Apakah aku benar? Setelah 3 hari, pria itu pasti akan membusuk di kuburannya. Setelah pria itu menunjukkan diri, kau ketakutan. Karena kau kira itu roh, itu hantu yang bergentayangan. Yesus ingin memastikan mereka bahwa ia makhluk yang mereka pikir. Mereka berpikir bahwa ia kembali dari kematian, dibangunkan. Lalu ia mengatakan, Unzuru ila yadayya warizalayya. Peganglah tangan dan kakiku. Ini ana huwa. Aku adalah orang yang sama. Ada apa dengan kalian semua? Kalian lihat, ini diriku. Ana huwa husuni wanzuru. Pegang diriku dan buktikan. Fa inna ruha laisa lahu lamu waizamu. Roh gentayangan tidak punya tulang. Seperti yang kalian tahu. Dan mereka masih ragu. Mereka masih belum percaya. Mereka ingin tahu apa yang telah terjadi. Kami dengar kau mati dan dikubur. Lalu ia mengatakan untuk memastikan mereka lagi bahwa ia bukan makhluk yang mereka pikir. Apakah kau punya sesuatu untuk dimakan? Lalu mereka memberinya roti ikan. Fanawaluhu juz'am min samakim wa syai'an min sahadin asalin fa'akhoza wa akaluhu da'mahum. Mereka memberinya roti ikan dan madu. Ia mengambilnya dan memakannya. Apa yang ingin dibuktikannya? Apa ia seorang hantu? Roh gentayangan begitu? Apa sebenarnya yang ingin ia buktikan? Aku adalah orang yang sama. Mengapa kau takut? Mengapa kau takut padaku? Ia mengatakan bahwa ia bukan makhluk yang mereka kira. Ia mengatakan bahwa ia sama seperti dulu, bukan roh. Ia sama seperti dulu. Luar biasa daya pikir logis mereka. Pria itu mengatakan bahwa bukan dirinya, tapi kau mengatakan bahwa memang dirinya. Yesus mengatakan bahwa aku bukan Tuhan, tapi mereka menganggapnya sebagai Tuhan. Yesus mengatakan aku tidak tahu tentang hal itu, mereka menganggapnya bahwa ia tahu. Yesus mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan semua sendirian, tapi mereka menganggapnya dia bisa. Lalu aku pikir ada apa dengan mereka, dengan kalian semua? Pria itu mengatakan bahwa ia tidak tahu, pria itu mengatakan bahwa ia orang yang sama kepada pengikutnya. Tapi mereka tidak percaya, mereka menganggapnya sebagai roh. Aku ingin tahu, di mana kau belajar bahasa Inggris? Aku tidak tahu bahasa Ghana, tapi pasti bahasa Ghana juga menjelaskan hal yang sama. Roh tidak punya daging dan tulang. Mengapa ia memberitahu jika roh tidak punya daging dan tulang? Ini kebenaran secara medis. Semua pasti setuju. Baik Hindu, Yahudi, dan agama lainnya, roh tidak punya daging dan tulang. Jadi akan kukatakan, karena kau salah menganggapku, tidak ingin mengakuinya, ia makan roti ikan dan madu. Apa hantu memakan roti ikan dan madu? Benar? Apa jika mereka bangun setelah kiamat, mereka akan makan roti ikan dan madu? Apa itu benar? Lalu apa ini? Pria itu mengatakan bahwa ia bukan seperti yang dipikir mereka, tapi mereka menganggapnya demikian. Dan dalam Al-Quran, Yesus mengatakan mereka tidak mau melihat, tidak mau mendengar, dan sekarang mereka tidak akan mengerti. Quran memastikan hal itu. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta, tuli, dan tidak mau mendengar, mereka tidak akan pernah mengerti. Jika kau ingin melihatnya, tanda-tandanya sudah ada di sana. Buku ini sudah tersedia. Aku tidak tahu apakah kau sudah memilikinya. Kau sudah punya? Oh ya? Nah, masih ada Kristiani yang keras kepala. Dengarkan aku saudara, aku menawarkan kepada raksasa Kristiani di Amerika pertemuan di Madison Square Garden dengan biayaku. Kau pertemukan aku dengan Jerry Falwell atau Pat Robertson atau Billy Graham dan aku akan memberikanmu hadiah $10,000. Jika salah satu dari mereka setuju untuk berdiskusi hal ini denganku di Amerika di Madison Square Garden, aku akan memberikanmu sebagai hadiah $10,000. Dia menanyakan 2 hal, tapi kurasa pertanyaannya sama. Pertama, dia bertanya tentang Palestina dan tentang pertempuran yang dianggap sebagai sebuah pertempuran yang sia-sia. Lalu, dia berterima kasih kepada Bapak Didat yang menunjukkan pada kita bahwa Kristiani menggunakan semua cara untuk bekerja sebagai sebuah kesatuan. Lalu kita menanyakan kepada diri kita sendiri. Kami bertanya pada Bapak Ahmed Didat untuk sebuah rencana umum untuk menghadapi masalah-masalah itu. Dia mengatakan bahwa dalam salah satu pertemuan yang bertempat di 70s di Amerika, banyak sekali orang yang tertarik dengannya. Sekarang Muslim harus mencoba untuk membuat organisasi internasional untuk menyelamatkan Muslim itu sendiri.
menyelamatkan Muslim itu sendiri. Dalam 3 tahun terakhir, mereka tidak membicarakan hal apapun yang penting. Dan dia menyebutkan dengan bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim, In ta'lamuna fainahum ya'lamun. In takulu ta'lamuna fainahum ya'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarju. Bismillahirrahmanirrahim. In taqulu ta'lamuna fainahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarju. Jika kita dapat mencoba menyelamatkan pertemuan seperti ini, sekarang untuk kaum non-muslim, jika kita sebagai muslim merasa kesulitan dan menderita, kapan mereka dalam posisi seperti kita? Dan kita mengharap Allah lebih dari yang mereka lakukan. Lalu mengapa tidak sabar dan jangan menunda rencana ini dan mulai bekerja? Kita bertanya kepada Bapak Didat untuk menjawab dan kami ingin sesuatu seperti petunjuk, seperti panduan. Sehingga usaha ini tidak dilakukan perorangan, harus berupa sesuatu yang tidak menyulitkan dan sesuatu yang dapat dikerjakan semua orang, sehingga tanggung jawabnya dapat diberikan kepada hampir semua orang. Saudara dan saudariku, saudara kita menaruh penjelasan yang cukup panjang, penjelasan yang tidak aku mengerti bahasa Arabnya. Aku bisa lihat bahwa ia orang yang mempunyai kemampuan. Kemampuannya tinggi, pandai bicara, kepribadian yang bagus. Ia adalah orang yang seharusnya diberikan kesempatan untuk memimpin orang-orang. Inilah yang harus dikerjakan. Menyebarkan debat kepada orang lain. Kau tahu, seseorang pasti harus melakukan ini dan itu. Kau tahu siapakah orang itu? Itu adalah kau sendiri. Orang yang berbicara, ia adalah orang yang tepat. Tapi kita semua adalah penakut alami. Kita terbiasa memberikan tanggung jawab pada orang lain. Sebagai saudara, ambillah kesempatan. Kau punya ide hebat. Kami dalam sudut pandang lain, di negaraku dengan masalah Palestina, kami memulai sebuah gerakan. Aku tidak tahu apakah kalian sudah menerima ini atau belum. Di sini, kau bisa lihat gambarnya anak Palestina yang diambil oleh Yahudi. Ibunya mencoba menyelamatkannya. Kau lihat. Lihatlah di sini seorang anak wanita dengan mulut terbuka, melihat dengan ketakutan. Dan saat aku melihat gambar ini, aku menangis. Ada banyak gambar yang menggambarkan kekejaman. Membuatku marah. Ini emosi yang cukup berbeda. Marah berbeda dengan kasihan. Simpati, emosi yang membuatmu luluh menangis, itu berbeda dengan menangis. Gambar ini membuatku menangis. Lalu di sini dalam brosur yang kuberikan padamu ada pernyataan oleh Yahudi. Ia mengatakan kata-kata indah melawan Yahudi sebagai seorang Yahudi. Ia mengatakan dalam paragraf terakhir sangat aneh sekali yang tidak biasa dan tidak lazim digunakan. Betapa anehnya. Aku mendapat pelajaran sebagai seorang Yahudi bahwa sebuah negara yang mempunyai banyak kesalahan, negara Yahudi yang mempunyai banyak kesalahan dituduh menjadi penyebab banyak bencana, kelaparan, sekarang menjadi negara yang mempunyai satu tujuan, yaitu siap melawan mereka yang melakukan kesalahan terhadap bangsa lain. Bangsa yang sejak dahulu kala membuat bangsa Yahudi menderita. Ini adalah fenomena. Aku tahu sejarah yang ada di belakangnya. Tapi hal ini tetap membuatku sedih saat mata telanjangku melihat pemandangan ini. Saat aku membacanya, kata-kata ini juga membuatku menangis. Lalu aku memadukan keduanya, gambarnya, dan pernyataan oleh orang Yahudi itu. Aku mengatakan, aku menyebarkannya di koran negaraku, Sunday Times dan Sunday Star. Tapi Yahudi mempunyai keuntungan. Dan mereka mengklaim dalam semua surat kabar di negara mereka. The Argus dan Edward anti-Israel memuji Yahudi. Pusat Islam Edward di Afrika Selatan memuji Yahudi. Dan mereka memohon kepada semua surat kabar untuk tidak menyebarkannya dengan nama Edward. Dengan kata lain, kita memberikan perlawanan kepada kekuatan ini, sekarang kita memberikannya dari Asia Tengah.
Aku ingin kau melihat gambar itu, berikan aku pendapat yang lain dari itu, yang menyiratkan suatu ketakutan. Seperti apakah ketakutan itu? Nah, kalau kalian mau, lihatlah gambar anak itu. Lihat wajahnya, lihatlah anak itu, ibunya, dan anak wanitanya. Gambar yang dipenuhi dengan ketakutan. Aku ingin kau memberikan komentar lainnya dan menulisnya dalam 200 kata. Tanggapanmu, perasaanmu mengenai ini. Dan hadiah pertama akan mendapatkan 1000 KD. Kuiti dinar. Kami akan memberikanmu hadiah pertama. Hadiah kedua 500 KD. Hadiah ketiga 250 KD. Dan 5 pemenang harapan mendapatkan 50 KD masing-masing. Yang aku ingin kau lakukan, apa yang orang-orangku ingin lakukan, dan yang aku ingin orang-orang di Amerika dan Inggris lakukan adalah berpikir tentang masalah ini. Ini adalah cara untuk membuat mereka berpikir. Karena di dalam koran kau melihat gambarnya, ini sangat mengerikan sekali. Lalu kau melihat berita tentang sepak bola, kurs saham, kurs dolar, dan sebagainya, lalu selesai. Hal ini terlupakan. Tapi jika kau lihat gambar ini, permainan apakah ini? Apakah ini? Mengapa pria ini menawarkan 1000 KD? Untuk apa? Untuk apa? Untuk ini? Jadi, jika kau melihat masalah ini sebentar saja, hal ini akan memberikan pengaruh untukmu. Dan kami mengharapkan pengaruh ini pada Kristiani dan juga Yahudi. Dan Yahudi yang melihat ini akan menyadari betapa jahatnya Edward ini. Satu-satunya cara adalah menghukumnya. Mereka berhasil. Tapi sekarang kita mencetak 150.000 lembar, kita mencetak 1,4 juta lembar dan menyebarkannya di jalan. Dengan kata lain, idenya datang dari dirimu sendiri dan kau sendiri yang harus melakukan pekerjaan ini. Saudaraku, ia mempunyai ide yang bagus sekali. Aku katakan padanya kau adalah orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan ini. Jangan berikan kesempatan ini kepada orang lain. Ini saatnya bagi kita untuk melemparkan tanggung jawab.